Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nazzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah. Kita sedang berada di penghujung bulan Ramadan, di mana bulan ini dikhususkan Allah setahun sekali bagi umat Islam yang beriman, mukminin dan mukminat. Banyak kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam bulan Ramadan ini yang sudah maklum kita semuanya. Namun pada kesempatan ini kita ambil satu sisi dari kelebihan bulan Ramadan itu yang cenderung terlupakan dalam praktik kehidupan umat Islam. Selaras dengan bunyi ayat Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita sering mendengar bacaan ayat ini, malah kita terkadang bisa menghafalnya. Tapi apa kandungan yang terdapat di balik puntungan ayat tersebut? Pertama, Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu awal mula diturunkan Allah kepada Rasulnya bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Terjadi banyak pendapat terkait dengan tanggal berapa bulan Ramadan diturunkan 5 ayat Al-Quran pertama. Kemudian para ulama, jumhur ulama sepakat menetapkan 17 Ramadan adalah malam nuzulul Quran. Turunnya Quran pertama dari surah Al-Alaq 5 ayat tersebut itu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Malaikat mengajarkan Rasul Allah akan membaca yang sebelumnya Nabi tidak bisa membaca, sampai ayat itu turun Nabi masih belum bisa membaca, sehingga dipeluk erat oleh malaikat Jibril, merasa ketakutan dan sangat berkeringat dingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu. Segera pulang melaporkan kepada istri tercinta Khadijatul Kubra. Khadijah sudah mempelajari sosok suami tercinta. Begitu dilaporkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi keanehan ketika berada di Gua Hira di Bukit Nur. Khadijah memberikan semangat kepada suaminya bahwa itu pertanda engkau sudah diangkat menjadi Rasul. Tapi Nabi tetap saja meminta Khadijah untuk menyelimutinya karena rasa takut. Orang yang datang mengajar beliau itu bukan sembarang orang. Datang dari arah atas dengan bentuk fisik yang besar,
sedang mikir-mikir Nabi siapa yang datang itu, tiba-tiba sudah berada di sampingnya. Tambah takut lagi Nabi. Sehingga malaikat Jibril mengajarnya. Itulah awal mula Al-Quran itu turun. Yang seterusnya dia turun berangsur-angsur sesuai dengan kejadian. Ada satu kejadian yang belum ada kepastian hukum. Allah jawab dengan turunnya Al-Quran untuk menjawab kepastian hukum tersebut. Ada orang yang berkelahi biasanya antara Ansar dengan Muhajirin, antara suku Aus dan Khazraj. Allah turunkan ayat mendamaikan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tersebut. Jadi setelah pertama turun Al-Quran, itu lama Al-Quran tidak turun yang membuat Nabi juga risau. Apakah betul saya diangkat menjadi Rasul atau tidak? Hadirin yang dimuliakan Allah. Poin kedua dari surah Al-Baqarah 185 itu adalah huda. Apa itu huda? Hudan linnas, secara umum Allah jadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Manusia ini hidup. Pada dasarnya manusia ini hidup tidak beda dengan hidupnya hayawan. Karena manusia prinsipnya jenis hayawan juga. Ada hayawan yang mirip dengan manusia. Punya dua kaki, punya dua tangan, makan dengan mulut. Tapi Allah bedakan. Maka Allah berikan petunjuk kepada manusia. Hudal linnas. Sehingga manusia ini bisa hidup dengan arahan Al-Quran, dengan petunjuk Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka rajullah persaudaraan itu dalam keadaan selalu berislah, berdamai. Inilah petunjuk Al-Quran. Ketika Al-Quran mengarahkan umat Islam ini untuk salat sehari semalam 5 waktu. Tidak boleh 6 waktu, tidak boleh 4 waktu. Apalagi 1 waktu. Apalagi tidak pernah sama sekali sewaktu pun setiap hari. Itu adalah ditunjukkan oleh Al-Quran. Ketika Al-Quran mengarahkan manusia muslim ini naik haji ke Baitullah, maka tidak boleh umat manusia yang beragama Islam ini naik haji ke Labuhan Haji. Karena ditunjukkan arah hidup oleh Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran juga menjadi pembeda antara hak dengan yang batil. Allah melarang berbuat zina, wala taqrabuz zina. Jangan berbuat zina. Batil. Di ayat lain Allah katakan, fankihu ma taba lakum, nikahlah olehmu. Di antara perintah nikah dengan larangan zina itu adalah pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka ketika ada manusia muslim yang salah mengambil porsi, yang disuruh Allah menikah tapi dia memilih zina, pada waktu itu manusia tersebut sudah mengingkari petunjuknya Al-Quran dan melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam Al-Quran. Maka bagi orang seperti itu tidak ada huda dan tidak ada pembeda. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, dalam surah Al-Baqarah ayat 2 Allah spesifikkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau tadi hudal linnas, sekarang hudal lil muttaqin. Hanya orang-orang yang bertakwa saja yang bisa diarahkan hidup oleh Al-Quran. Hanya orang-orang yang muttaqin saja yang mampu mengikuti petunjuknya Al-Quran. Ketika ada orang diarahkan Allah untuk menikah tapi dia berzina, maka dia bukan orang muttaqin. Ketika Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba, membedakan yang halal dengan yang haram. Ada orang yang praktik rentenir umpamanya, praktik riba,
dia tidak melakukan jual beli, hanya membungakan uang saja, maka dia bukan orang muttaqin, mengikut Al-Baqarah ayat 2. Karena Allah menurunkan Al-Quran ini untuk memudahkan kehidupan kita. Di surah Taha ayat 2 Allah berfirman, "Ma anzalnal Qur'ana litasqa." Tidak akan pernah kuturunkan Al-Quran ini untuk menyusahkanmu, wahai hambaku. Melainkan aku turunkan Al-Quran ini untuk memudahkan kamu hidup dan berinteraksi sesamamu, berinteraksi dengan alam, dengan flora dan fauna. Ketika ini tidak dipahami oleh umat Islam, maka umat Islam hidup jauh dengan Al-Quran. Efek daripada itu, umat Islam melakukan apa saja yang dikehendaki oleh nafsunya, meninggalkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pembeda antara hak dan batil. Inilah yang terjadi ketika umat Islam tidak belajar Al-Quran. Ada 3 tingkatan belajar Al-Quran. Belajar pertama untuk bisa baca fasahah, bisa tajwid, dan bisa makhraj. Ketika itu sudah selesai, dia baca Al-Quran menjadi bahagian daripada ibadah. Dia dapat pahala. 1 ayat sehari dia baca Al-Quran dengan fasih, penuh dengan makhraj dan paham dengan tajwid, dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tahap kedua, ketika dia baca Al-Quran dengan benar, dia baca maknanya. Kalau dia tidak paham bahasa Arab, ada tafsir Kementerian Agama, ada terjemahan Mahmud Yunus dan sebagainya, dia baca. Maka dia mendapatkan pahala baca matan Al-Quran dan dia mendapatkan secuil ilmu dari terjemahan Al-Quran. Peringkat ketiga, setelah fasih baca Al-Quran, baca makna Al-Quran, dia membaca tafsir Al-Quran yang dikarang oleh alim ulama. Banyak sekali tafsir yang harus kita baca. Kenapa kita harus baca tafsir? Tafsir itu menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan kejadian, dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, sesuai dengan hadis Nabi, dipadukan ayat dengan hadis, sehingga kita bertambah ilmu pengetahuan dan menjadi alim. Yang terjadi dalam kehidupan umat Islam hari ini adalah peringkat pertama. Itu pun tidak semuanya sempurna. Buktinya ketika bulan Ramadan kita dengar tadarus Al-Quran, mungkin di kota Banda Aceh tidak begitu parah. Tapi di kampung-kampung orang baca Al-Quran pakai mikrofon, makhrajnya tidak benar. Tapi baca besar-besar. Apa risikonya membaca Al-Quran tidak benar makhraj? Kalam Allah itu salah baris kita baca, geser makna jauh seperti siang dan malam. Kalam Al-Quran itu kita baca pendek padahal dia panjang, itu pun lari makna seperti langit dengan bumi. Huruf salah kita baca juga maknanya lari jauh daripada ketentuan asal. Dalam salat kita selalu baca sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, tetapkan hatiku pada agamamu. Ketika orang baca dengan kaf tipis, sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, tetapkan anjingku pada agamamu. Jauh sekali lari maknanya. Hanya beda huruf antara kaf tebal dengan kaf tipis. Baris atas bertukar dengan baris bawah. Waladun maknanya anak. Ketika dibaca walidun maknanya ayah. Pendek panjang. Jamalun maknanya unta. Dipanjangkan mim. Jamalun maknanya indah atau cantik atau handsome. Jadi jauh sekali lari maknanya. Oleh karenanya hadirin sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah. Tidak ada alasan bagi umat Islam yang paham hakikat Al-Quran tidak bisa baca Al-Quran dengan fasih. Tidak ada alasan. Saya sudah tua makin belajar. Begitu habis belajar fasih baca Al-Quran kita meninggal dunia, insya Allah surga menunggu kita. Karena bacaan sudah benar, jadi bahagian daripada ibadah. Ketika kita baca arti dan tafsirannya, kita dapat ilmu pengetahuan. Dan yang lebih penting adalah bagaimana anak cucu kita, generasi penerus itu
tidak ada yang tidak bisa baca Al-Quran. Kalaupun orang tuanya sudah terlanjur, maka anaknya dipastikan tidak ada yang tidak bisa baca Al-Quran dengan fasih dan betul tajwidnya dan makhrajnya. Ini kunci keberhasilan hidup. Bagaimana kita bisa hidup, petunjuknya kita tidak kenal. Bagaimana kita bisa hidup, pengarah hidup kita tidak pernah tahu. Bagaimana kita bisa hidup, pembeda antara benar dengan salah kita tidak pernah mengetahuinya. Inilah yang menyebabkan banyak umat Islam yang salah kaprah dalam kehidupan, terutama sekali dalam medan politik. Kita baru selesai pilpres dan pileg, banyak sekali terjadi kecurangan, banyak sekali terjadi tipuan, banyak sekali terjadi jual beli suara, banyak sekali ganti tong, ganti suara dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Padahal dia umat Islam, mungkin ada anak ulama lagi, karena dia jauh dari Al-Quran, dia tidak paham baca Al-Quran, dia tidak tahu mana Al-Quran, dan dia tidak dekat dengan tafsir Al-Quran. Ketika ini yang terjadi, sampai kiamat dunia pun umat Islam tidak akan aman hidup di dunia ini. Aman dia yang dapat kuasa, tapi sengsara orang yang dia tipu dan dia curangi. Inilah malapetaka dari umat Islam kepada umat Islam lainnya. Solusinya adalah kembali menguasai Al-Quran, memaknai Al-Quran, dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Semoga saja Allah akan senantiasa memberikan ilmu, mencurahkan rahmat dan rezeki yang banyak kepada kita sekalian di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.